ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Under the bright lights, dreams take flight. Indonesia baru saja melalui 2 laga yang bikin bangga di round 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Imbang lawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Timnas Garuda berhasil menunjukkan bahwa kita bukan tim yang bisa dianggap remeh. Ya, sekarang lawan-lawan kita mulai pada waspada. Tapi nih, kejutan sesungguhnya belum datang. Di bulan Oktober nanti, Timnas bakal kedatangan beberapa amunisi baru yang siap menggebrak dan bikin lawan geleng-geleng kepala. Messilgers dan Eliano Reinders hampir dipastikan bergabung. Dan hal ini tentu akan membawa dampak besar pada kekuatan timnas kita. Tapi, mereka bukan satu-satunya pemain yang bakal bikin timnas makin kuat. Masih ada beberapa pemain lain yang berpotensi gabung timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Yuk kita akan bahas 5 superstar baru yang siap merubah wajah timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi. Rival-rival kita udah mulai waspada setelah lihat performa timnas yang berhasil imbang lawan 2 tim kuat. Dengan 1 poin dari Arab Saudi dan 1 poin lagi dari Australia, Indonesia berhasil menembus ekspektasi banyak pihak. Namun, lawan-lawan kita selanjutnya mungkin belum sepenuhnya siap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Di bulan Oktober, timnas Indonesia akan menghadirkan pemain-pemain baru yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Proses naturalisasi untuk Messilgers dan Eliano Reinders sedang dikebut oleh Erick Thohir agar rampung secepat mungkin. Ini berarti, pada pertandingan selanjutnya melawan Bahrain dan China, kita bisa melihat wajah baru timnas Indonesia yang lebih kuat dan lebih dinamis. 2 kali bermain kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR saya udah, Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China. Ya, dikabarkan hari ini Presiden Jokowi akan tanda tangan dan tinggal diproses oleh DPR. Jika proses naturalisasi ini bisa lancar dan cepat, maka bisa dipastikan mereka bisa ikut bertanding saat menghadapi Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober nanti. Eliano Reinders dan Messilgers. Eliano Reinders dan Messilgers sudah dipastikan akan membela timnas Indonesia. Keduanya tentu bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders, adalah pemain serba bisa yang punya banyak keunggulan. Meskipun tubuhnya nggak terlalu tinggi, cuma 1,68 meter, tapi jangan remehkan kecepatannya. Timnas Indonesia saat ini emang dirasa masih kurang banget soal lini depan dan membangun serangan. Dengan adanya Eliano yang bisa main di berbagai posisi, dari bek sayap kanan, kiri, sampai jadi penyerang sayap, ini jelas bisa jadi senjata rahasia buat Coach Shin Tae-yong. Eliano cocok banget buat pola permainan cepat dan serangan balik yang jadi andalan timnas Indonesia saat ini. Kemampuannya yang bisa main di banyak posisi bikin dia nggak cuma jadi pemain pelengkap, tapi juga pilar penting di lapangan. Di lini belakang ada Messilgers yang bakal jadi tambahan kokoh buat pertahanan. Kita memang saat ini sudah punya pertahanan yang cukup kokoh dengan trio JJR yang terbukti bisa clean sheet selama ada mereka. Namun perlu diingat, jika sebenarnya pertahanan ini masih bisa ditebus. Terbukti dengan pas yang harus melakukan 5 save krusial saat menghadapi Australia kemarin. Penambahan Messilgers dengan pengalaman main di Liga Top Eropa bersama FC Twente
Hilgers punya kemampuan bertahan yang solid dan pintar dalam distribusi bola dari lini belakang. Ini pas banget dengan taktik Koshin yang suka bangun serangan dari belakang. Ia selalu tenang menguasai bola di pertahanan dengan pressure lawan. Kehadiran Hilgers bakal bikin lini pertahanan Indonesia lebih tangguh. Apalagi dengan statistiknya yang jadi salah satu back dengan jumlah intersepsi dan tackle terbanyak di klubnya. Dia nggak cuma jago bertahan, tapi juga bisa ngeracik serangan dari belakang dengan umpan-umpan progresif yang akurat. Dua penyerang, Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Nah, di lini depan, kehadiran Ole Romeni bakal jadi angin segar buat Indonesia yang selama ini kesulitan nemuin penyerang nomor 9 yang konsisten. Kita tahu penyerang kita yang ada saat ini masih kurang untuk berlaga di round 3. El Klemer juga masih kurang jika harus melakukan counter attack dan mudah lelah. Sedangkan jika kita melihat Ole, dia punya rekam jejak yang bagus di Eredivisie, termasuk cetak 11 gol di musim 2022-2023. Meskipun sempat cedera di musim lalu, yang tampil 15 kali pertandingan dan hanya mencetak 1 gol, namun performanya mulai balik lagi di musim ini, dengan 2 gol dari 4 pertandingan bersama FC Utrecht. Ole adalah tipe striker yang tahu cara posisi dan punya finishing yang tajam. Kalau jadi dinaturalisasi, Ole bisa jadi senjata utama Indonesia di lini depan. Di sisi lain, Mauro Zylstra juga nggak kalah menarik. Pemain 19 tahun tersebut terkenal fleksibel dan punya daya jelajah tinggi di lapangan. Sebagai deep lying forward, Mauro sering turun membantu lini tengah buat bangun serangan. Dan ini jadi kelebihan yang nggak dimiliki semua penyerang. Selain jago di posisi striker, Mauro juga bisa main sebagai gelandang serang. Bikin dia makin serbaguna buat skema permainan Koshin. Kemampuannya buat cetak gol juga nggak main-main, dengan catatan 12 gol dan 5 assist sebagai gelandang serang. Di Nijmegen U21, usianya masih muda bikin Mauro jadi aset jangka panjang buat timnas. Untuk update naturalisasi mereka saat ini, Mauro dikabarkan sudah mengirimkan berkas ke PSSI. Tinggal tunggu verifikasi dan panggilan datang ke Indonesia. Sedangkan Ole mungkin agak sedikit berat. PSSI dikabarkan sudah saling menjalin komunikasi, namun belum memberikan respon positif. Namun, jika kita lihat reaksi postingan Ole seusai timnas menahan imbang Australia kemarin, apakah ini pertanda baik? Ole memposting ulang sebuah quotes di story-nya. Believe in the best. Possible outcome even. If you don't see the entire journey yet, you're unconditional. Believe will lead you to magical unfolding. Dan memposting foto dengan caption, May the flowers remind us why the rain was so necessary. Yang artinya, semoga bunga mengingatkan kita mengapa hujan sangat diperlukan. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau menurut Mimin mungkin. Tapi satu hal yang pasti, jika dua penyerang Ole dan Mauro semuanya gabung timnas, ini akan menjadi duet yang mengerikan untuk rival-rival timnas. Jero Riedewald masih jadi pertimbangan dan diharapkan. Selain 4 pemain sebelumnya, ada satu nama lagi yang santer dibicarakan buat gabung timnas Indonesia, yaitu Jero Riedewald. Pemain yang sekarang main di Royal Antwerp tersebut dikenal sebagai gelandang bertahan yang serba bisa. Jero bisa bermain di lini tengah yang bisa diduetkan dengan Tom Haye membentuk double pivot. Gak cuma jago di lini tengah, Jero juga bisa dimainkan sebagai back tengah atau back kiri. Ini bikin dia jadi pemain yang sangat fleksibel dan bisa diandalkan dalam berbagai skema permainan timnas. Kehadirannya bakal ngasih tambahan kekuatan dan stabilitas di lini tengah Indonesia, apalagi dia punya pengalaman main di Liga Inggris. Dampaknya Indonesia tidak lagi mengandalkan counter attack jika berhadapan dengan tim top Asia. Skuad Garuda akan lebih hidup dalam permainan dan ball position. Jika Jero benar gabung timnas, ini bakal jadi kabar yang gembira buat Garuda fans. Apalagi setelah dia memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Sinyal kuat kalau dia serius ingin gabung timnas. Kalau semua proses naturalisasinya lancar, Jero bisa jadi pemain kunci di lini tengah, ngasih proteksi ekstra buat pertahanan sekaligus ngatur serangan dari belakang. Jero bakal bawa level permainan timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
It's in the stands, victory in our hands. Dengan tambahan Missile Girls, Eleanor Renders, dan Ole Romeni, Mauro Zylstra, serta Jero Ridderwoldt yang kemungkinan bisa bergabung, timnas Indonesia nggak cuma siap buat menghadapi Bahrain dan China, tapi juga siap bikin kejutan besar di kancah Asia. Kekuatan yang datang dengan cepat ini mungkin nggak diduga sama rival kita. Jadi, siap-siap aja buat lihat Indonesia tampil beda dan lebih kuat di sisa laga grup C. Target 6 poin di laga Oktober nanti, saat laga tandang lawan Bahrain dan China bukanlah hal yang mustahil. Jika kita lihat permainan mereka nggak bagus-bagus amat. Bahrain hanya menang keberuntungan dengan own goal saat lawan Australia dan dibantai oleh Jepang. Sedangkan China juga sama dibantai oleh Jepang dan di comeback Arab dengan 10 pemain. Artinya kita optimis bisa ngalahin mereka dengan melihat performa timnas kita dari 2 laga kemarin. Jadi ini kesempatan kita untuk meraih 6 poin. Untuk target kita di posisi 3 atau 4 grup C. Saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Ayo Garuda! To the open sky, the battles blaze, fans undying praise in the golden haze. This is our craze. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.